Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel saya Dapur Sederhana. Di video kali ini, Dapur Sederhana akan membuat donat susu tanpa telur yang bahannya sangat ekonomis dan cara pembuatannya pun sangat mudah. Alat-alat yang digunakannya pun sangat sederhana. Nah, di sini cocok sekali untuk ide-ide jualan serta ide-ide cemilan untuk teman ngopi atau teman ngeteh di rumah ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu gimana cara membuat donat yang sangat sederhana dan hasilnya tetap empuk dan lembut, nanti akan saya berikan tipsnya dan resepnya, yaitu ada salah satu bahan agar donat bisa empuk dan lembut walaupun didiamkan berhari-hari. Nah, bagi teman-teman ingin tahu caranya dan bahannya apa saja, yuk simak terus videonya ya hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah atau mangkok ukuran sedang. Masukkan 60 ml air susu. Di sini saya menggunakan susu SKM putih yang ditambahkan dengan air. Masukkan juga ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Aduk-aduk seperti ini agar merata. Kemudian kita masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 100 gram atau setara dengan 10 sendok makan, dan teman-teman bisa menggantinya dengan protein tinggi atau protein rendah. Tambahkan 1 sendok makan munjung tepung maizena dan tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Kemudian kita tambahkan sedikit atau secukupnya vanili. Nah, bagi teman-teman ingin tahu tips yang akan saya berikan agar donat tanpa telur ini bisa hasilnya empuk dan lembut walaupun didiamkan berhari-hari. Nah, ini yang tadi yaitu tepung maizena ya teman-teman. Jadi kalau membuat donat ingin hasilnya empuk dan lembut walaupun berhari-hari tidak akan alot, rahasianya ada di tepung maizena ya. Nah, kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Kita aduk-aduk kembali seperti ini. Dan kemudian untuk menghasilkan adonan lebih halus atau mempermudah adonan, saya akan menggunakan tangan ya. Kita remas-remas seperti ini dulu agar semua bahan tercampur merata dulu. Dan tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Nah, ini fungsinya baking powder juga bisa untuk melembutkan hasil donat nanti ya teman-teman. Remas-remas atau campur dengan tangan seperti ini. Kemudian kita tuang kembali sisa air susu tadi, masih ada ya teman-teman. Jadi cara penuangannya secara bertahap untuk mempermudah hasilnya nanti, siapa tahu kelembekan dari adonan ya teman-teman. Nah, jadi teksturnya seperti ini saja, jangan terlalu keras atau jangan terlalu lembek. Jadi yang penting adonan itu benar-benar tidak lengket atau benar-benar kalis ya. Kita uleni hingga benar-benar kalis.
Nah, kita pipihkan atau kita gepengkan seperti ini. Masukkan 1 sendok makan margarin. Kemudian kita uleni lagi hingga benar-benar kalis. Bagi teman-teman yang tidak mau menguleni, bisa menggunakan mixer. Nah, ini sudah mulai kalis ya. Kita pindahkan ke papan kerja atau alas kerja. Kita tekan-tekan dengan telapak tangan seperti ini, atau kita uleni dengan cara seperti ini hingga benar-benar adonan menjadi kalis dan ciri-cirinya tidak lengket di tangan ya. Nah, ini teksturnya sudah kelihatan kalis sekali dan tidak lengket ya teman-teman. Akan kita tes hasilnya seperti apa, hasil adonan tadi atau hasil ulenan tadi. Nah, jadi teksturnya seperti ini walaupun tidak pakai mixer ya. Kemudian kita bagi adonan sesuai selera. Kita pindahkan adonan ke bagian pinggir, karena bagian kanan akan kita letakkan timbangan. Nah, untuk adonan atau hasil donatnya sama rata, kita siapkan timbangan dan kita ukur dengan timbangan ya. Di sini saya menggunakan timbangan dengan rata-rata 29 sampai 30, dan bisa teman-teman ganti dengan cara lain atau dengan cara dikira-kira saja ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian akan kita lanjutkan step berikut, yaitu kita bulatkan. Kita bulatkan dengan cara seperti ini, kita putar-putar atau kita geleng-geleng seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri cara pembuatannya sangat mudah. Pasti teman-teman di rumah bisa mengikuti ya. Walaupun tanpa telur, tapi tetap hasilnya empuk dan adonannya bisa kalis serta elastis ya teman-teman. Kita bentuk semua adonan hingga selesai. Nah, ini 100 gram bisa menghasilkan 7 pieces dengan ukuran rata-rata 30 gram ya teman-teman. Bila teman-teman ingin yang lebih banyak, bisa menggunakan 25 gram atau 20 gram ya. Bila teman-teman tidak ada timbangan, bisa teman-teman ukur dengan cara dicetak dengan alat lain atau seperti cetakan
kue kering atau apa, atau tutup botol atau apa ya teman-teman. Jadi tidak harus pakai timbangan atau bisa dikira-kira juga. Nah, kemudian ditaburi dengan tepung terigu agar nanti di saat mengembang tidak lengket ya. Pindahkan adonan yang sudah dibulatkan tadi ke bagian terigu yang sudah disiapkan. Nah, kemudian kita taburi lagi dengan terigu di atasnya seperti ini. Kemudian kita diamkan selama 30 menit. Nah, ini sudah 30 menit, sudah mulai mengembang ya. Nah, kita pipihkan dengan cangkir. Jadi bawahnya cangkir untuk memipihkan adonan ini ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita ambil sumpit, kita lubangi tengahnya, kita putar-putar seperti ini. Nah, sangat mudah kan teman-teman? Kita lubangi semua adonan dengan ujung sumpit. Jadi alat-alat yang digunakan sangat simpel ya teman-teman. Nah, agar lubangnya agak besar sedikit, kita putar-putar terus dengan ujung sumpitnya seperti ini. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan minyak yang sudah dipanaskan tadi ya. Ini langsung kita goreng. Goreng dengan api sedang cenderung kecil. Dan penggorengan donat ini jangan dibolak-balik ya. Sebelum terlihat di bawah donat itu berwarna kekuning-kuningan atau warna kecoklatan, kita diamkan, jangan sampai dibolak-balik. Dan tujuannya agar tidak menyerap minyak. Kita goreng semua ya teman-teman, karena ini jumlahnya cuma sedikit. Kemudian kita putar-putar seperti ini. Tidak perlu menggunakan sutil atau menggunakan centong atau gimana ya teman-teman. Kita menggunakan ujung sumpit saja. Ini sudah terlihat kuning di bawah donat. Dan kita siapkan sumpit kembali untuk membalik donat ya. Nah, jadi kita balik seperti ini. Jadi sekali balik saja, tidak perlu 2-3 kali balik. Tunggu hingga benar-benar matang dan semua berwarna keemasan. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Mari kita angkat. Kita angkat dengan gagang sumpit juga seperti ini. Dan bila kesusahan kita bantu dengan sutil ya. Kemudian kita matikan juga apinya ya teman-teman. Dan siap kita sisihkan ke serokan atau wadah yang lain seperti ini. Nah, siap disajikan ya teman-teman. Kita tiriskan dulu.
Nah, ini sudah kita dinginkan, donatnya sudah benar-benar dingin, hasilnya juga kelihatan empuk, mulus. Jadi ini rahasianya ya teman-teman, bila teman-teman ingin membuat donat tanpa telur tapi hasilnya tetap empuk dan lembut, walaupun didiamkan berhari-hari, dia tidak akan alot, tidak akan keras, walaupun cara menguleninya tidak terlalu lama, tapi hasilnya tetap empuk dan lembut. Rahasianya ada di tepung maizena dan baking powder ya teman-teman. Nah, ini hasilnya kita lihat sama-sama seperti ini, lembut sekali ya teman-teman.